Puji Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dan sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Saya selalu berkata bahwa kita semua masih dalam taraf belajar ya. Belajar dalam membaca firman Tuhan, dalam mengartikan firman Tuhan, menafsirkan firman Tuhan, belajar dalam kebenaran firman Tuhan ini bisa menuntun hidup kita sama-sama. Saya dan saudara menuntun hidup kita lebih baik di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Karena dengan firman Tuhan, meskipun banyak masalah, meskipun banyak problema, meskipun banyak pergumulan, saya yakin dan saya percaya dengan datangnya firman Tuhan akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita, akan memberikan jalan keluar dalam permasalahan kita. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka di dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai 8. Namun kita hanya akan membaca di dalam ayat yang 7 dan 6 dan sampai 8. Tuhan. Ulangan pasal 31. Nika sudah ketemu? Ulangan 31 ayat 6, 7 dan 8. Tuhan. Kalau sudah ketemu boleh katakan amin. Amin. Oke, Tuhan. Sambil menunggu Mika membuka Alkitabnya, sudah ketemu. Puji Tuhan. Ulangan pasal 31 ayat 6, 7 dan 8. Saya akan membacanya untuk kita semua dan kita semua akan menyimaknya dalam lewat Alkitab kita masing-masing ya. Sekali lagi Ulangan pasal 31 ayat 6, 7, 8. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 7. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Puji Tuhan. Nah, kita sudah baca beberapa ayat dalam kitab pasal 31 dari kitab Ulangan ini. Di sini sama-sama kita sudah baca bersama adalah kisah menjelang akhir hidupnya Musa. Musa mengerti, memahami. Kita lihat karena ini sudah ada di pasal 31, sudah mau mendekati pasal 34, karena disitulah diceritakan, dikisahkan bagaimana Musa harus menutup usianya. Dia diperhadapkan sama Tuhan. Inilah yang dikatakan dalam firman Tuhan yang akan menjadi penaklukan bangsa Israel, tetapi kamu tidak akan masuk ke dalamnya. Memang Musa sudah pernah diberitahukan oleh Tuhan. Dan menjelang dia sudah akan menyelesaikan tugasnya di muka bumi, dia kemudian memanggil, dia kemudian berhadapan dengan seluruh bangsa Israel untuk memberikan satu support, memberikan suatu nasihat, ujangan bagaimana mereka akan menghadapi keadaan setelah sepeninggalnya Musa. Sebelum lebih jauh, kitab Ulangan ini seperti dengan judulnya Ulangan. Kalau anak-anak sekolah pasti, iya, anak-anak sekolah pasti tahu deh kalau ulangan itu berarti mengulangi materi-materi yang diberikan sama guru-guru mereka, ya Mika kan? Ulangan itu berarti mengulangi materi-materi yang diberikan sama Mika ya, sama Ishak ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan kitab Ulangan tentunya pastinya isinya adalah mengulangi. Kalau kita bisa lihat dari pasal 1 sampai pasal 34 itu, atau pasal 31 ini, itu adalah bagaimana Musa menceritakan rentetan-rentetan kejadian yang ada di 4 kitab sebelumnya, dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Dan kitab Ulangan ini lebih ditujukan kepada generasi kedua,
Karena generasi pertama tentunya sudah tidak ada, sudah mati di padang gurun, hanya tertinggal Yosua dan Kaleb. Dan bagaimana Musa harus membimbing generasi kedua untuk bisa benar-benar masuk dalam tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka, dikatakan tadi dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Jadi memang kitab Ulangan ini berisi materi-materi, kalau bahasa sekarang berisi kisah-kisah atau berisi pengalaman-pengalaman, kejadian-kejadian, perintah-perintah apapun yang pernah disampaikan oleh Musa untuk angkatan pertama, untuk orang tua mereka saat itu, diulangi kembali kepada angkatan kedua untuk bisa menghindari hal-hal yang seperti terjadi kepada orang-orang tua mereka sebelumnya. Memang kitab Ulangan ini lebih ditujukan kepada mereka, angkatan-angkatan kedua ini. Dan kitab Ulangan ini selalu identik dengan bahasa ingat, jangan lupa. Jadi berarti sesuatu yang sudah pernah diberitakan, sesuatu yang sudah pernah dikasih tahu, sesuatu yang sudah pernah terjadi, peristiwa yang sudah pernah terjadi kemudian menjadi satu remembering. Jadi sesuatu yang diingat, sesuatu yang tidak boleh dilupakan. Hal-hal tersebut merupakan perintah Musa kepada bangsa Israel, yang saat ini adalah generasi kedua. Ketika mereka mau masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah Kanaan, mereka diperingatkan sama Musa, diberitahukan untuk jangan melupakan. Jadi memang latar belakang kitab Ulangan ini memang lebih banyak ditujukan kepada generasi yang akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan seperti yang kita sudah baca, Musa di akhir hidupnya ada perasaan mungkin dia merasa harus wajib untuk kembali mengencourage bangsa Israel, karena dia tahu bangsa Israel ini pasti akan ketakutan, bangsa Israel ini akan mengalami kekhawatiran untuk berhadapan dengan bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan. Oleh sebab itu saya memberi judul firman Tuhan pada pagi hari ini, jadilah kuat dan berani. Ya, be strong and courageous. Jadi jadilah kuat dan jadilah berani. Nah, karena kita melihat dalam pemberitaan firman Tuhan saat ini, ketika saya hubungkan dengan kitab Ulangan, memahami benar, Musa memahami benar apa yang ada dalam pikiran bangsa Israel saat itu. Musa juga memahami benar apa yang ada di dalam pikiran Yosua saat itu, ketika seorang pemimpin besar sudah akan mendekati ajalnya. Gimana sih rasanya ketika kita harus ada di penghujung perjalanan kita merasa mungkin anak-anak kita belum siap, keluarga kita belum siap. Nah, seperti itu pula yang dirasakan oleh Musa. Musa merasakan mungkin ada di antara bangsa Israel, rakyat ini belum siap untuk kehilangannya. Oleh sebab itu dia kembali menguatkan, dia kembali memberikan dorongan untuk tetap kuat dan meneguhkan hati. Bukan hanya kepada bangsa Israel, Musa pun memberikan hal yang sama, menyatakan hal yang sama kepada Yosua. Di ayat yang ke-8, di ayat yang ke-7, Musa memanggil Yosua di depan seluruh bangsa Israel. Maksud dan tujuannya dia memanggil di depan seluruh bangsa Israel bahwa Musa ingin menunjukkan bahwa Yosua inilah is the right person, dia orang yang tepat, yang memang sudah dipersiapkan, jadi nggak usah takut. Jadi Musa berbicara kepada bangsa Israel bahwa jangan takut, jangan gentar, ya, teguhkan hati. Dan kemudian dia berbicara kepada Yosua di depan bangsa Israel untuk menumbuhkan hati Yosua supaya dia nggak takut, dan juga mengutarakannya di depan seluruh audiens saat itu, bangsa Israel saat itu, supaya bahwa ini adalah sudah orang yang tepat untuk bisa menuntun kalian menuju ke tempat yang Tuhan sudah janjikan. Musa memahami benar ketakutan, kekhawatiran ketika mereka yang notabene tidak terbiasa, tidak terlatih untuk berperang. Mereka harus berhadapan dengan orang-orang yang memang hidupnya berperang, prajurit-prajurit angguh. Oleh sebab itu Musa merasakan perlu untuk memberi kekuatan, perlu untuk memberikan dorongan, semangat, spirit, apapun bentuknya yang bisa memotivasi mereka untuk tetap kuat. Ya, di sini dikatakan dalam firman Tuhan, dikatakan di dalam ayat yang ke-6, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lebih dikuatkan di dalam apa yang menjadi nasihat jangan Musa saat itu. Dia mengingatkan bahwa Tuhan itu dia menyertai engkau, dikatakan dalam ayat yang ke-6. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya He walks with you.
Dia berjalan denganmu. Jadi menyertainya itu bukan dalam keadaan dia lihat terus cuman sekedar melihat, tidak, menyertai berjalan. Dia berjalan bersama-sama dengan engkau. Jadi ketika mereka merasakan mereka ada di dalam kesusahan, dalam padang gurun, dalam kepanasan, mereka merasakan bahwa ada Tuhan bersama dengan mereka. Ya. Daud di dalam kitab Mazmur pasal 23, meskipun aku dalam lembah kekelaman, ya, dikatakan dalam firman Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan dia. Dia yakin Tuhan menyertai hidupnya bahkan sampai lembah kekelaman sekalipun. Keadaan memang kalau dibilang lembah kekelaman itu keadaan yang gelap, curam, tebing, dalam, yang tidak bisa mungkin meminta tolong kepada orang lain. Daud dengan keyakinannya bahwa ada Tuhan yang menyertai dia. Begitu pula keyakinan Musa. Musa yang menyatakan bahwa selama 40 tahun terakhir aku berjalan bersama dengan kalian, aku memimpin kalian, ada Tuhan yang selalu menyatakan pertolonganmu. Itu pula akan terjadi kepada Yosua. Mungkin ada di antara mereka yang kurang yakin saat itu dengan Yosua. Walaupun Yosua ibaratnya asisten pribadinya dia, asprinya, ya kan, orang keduanya, orang yang memang di mana-mana ada Musa, di situ ada Yosua. Tetapi mungkin ada beberapa orang ragu, bisa nggak Yosua ini menggantikan seperti Musa, caranya Musa. Tetapi kemudian Musa menegaskan itu. Dia berbicara kepada Yosua di depan halayak ramai, di depan bangsa Israel. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, dikatakan dalam ayat ke-8, sebab Tuhan dia sendiri yang berjalan di depanmu. Hai Yosua, sebagaimana Tuhan menyertai membelaku dalam perjalananku untuk memimpin bangsa ini, Tuhan juga akan menyertai kamu. Dia menegaskan, dia menguatkan, dia mengencourage, menyemangati Yosua supaya jangan kecut, kalau dikatakan dalam kitab Yosua, ya. Jangan takut, jangan jangan merasakan kekhawatiran, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Ketika hati, kenapa Musa selalu menitik beratkan, kenapa kita selalu dititik beratkan untuk menguatkan dan meneguhkan dari dalam hati. Hati itu berbicara dalam hal, bukan hati organ di sini, ya, bukan organ tubuh, tetapi hati perasaan. Ketika hati itu adalah pusat dari segala sesuatu. Ketika hati kita baik, tentunya apa yang terjadi di dalam diri kita itu pun menjadi baik. Ketika hati kita kuat, apapun yang menerjang, apapun persoalan yang tengah dihadapi itu, kita akan tetap kuat. Ya, ketika hati kita berani dalam hal, bukan berani dalam hal ya negatif. Berani di dalam hal ini berarti berani untuk menghadapi tantangan, berani ketika diperhadapkan dengan situasi yang sulit, tidak mundur, tidak lari, kita berani untuk menghadapi itu. Itu kemudian dengan kuat dan berani hati kita, dengan sendirinya jiwa kita, jasmani kita pun sendiri akan termotivasi untuk menjadi kuat. Oleh sebab itu, kenapa Yosua menitik beratkan kepada Musa menitik beratkan kepada Yosua dan bangsa Israel saat itu untuk menguatkan dan meneguhkan hati mereka. Bukan kalian harus berlatih berperang ketika kalian harus berhadapan dengan orang-orang Kanaan. Sebentar lagi kalian menghadapi orang-orang Kanaan. Kalian harus berlatih berperang, latihan pagi siang malam untuk latihan perang. Tidak, latihan fisik tidak, tetapi kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kata Musa kepada bangsa Israel dan kepada Yosua saat itu. Hati dulu kuat. Nah, yang jadi masalah di sini apabila ketika seseorang sudah memotivasi kita untuk seperti itu datangnya kepada kita sendiri. Keputusan ketika kita mau kuat atau tidak kuat itu datang kepada kita. Nah, bangsa Israel sudah dikasih nasihat, sudah dikasih wejangan, sudah diperingatkan oleh Musa saat itu, kuatkan dan teguhkan hati. Musa juga menyuarakan kepada Yosua. Apa yang terjadi ketika misalkan Yosua mencela-mencela gitu ya. Yosua tiba-tiba bilang, nggak benar, Musa itu nggak benar ngomong kuatkan dan teguhkan hati. Saya harus berhadapan dengan bangsa-bangsa yang kuat, saya nggak bakalan mampu. Ketika suatu input masuk dalam diri kita, kemudian input itu tidak kita respon dengan benar, input yang kita terima itu kita tidak respon dengan cara yang benar, itu sendiri tidak akan memberikan efek yang baik buat kita. Tapi kita lihat perjalanan Yosua. Saya nggak perlu beberkan perjalanan Yosua, karena Yosua akan panjang sekali. Nah, perjalanan Yosua ketika dia diperintahkan untuk kuat dan teguhkan hati, jangan kecut dan tawar hati dalam kitab Yosua. Kita baca dulu kitab Yosua 1 ya.
Yosua 1 ayat 6, 7, 9. Oke. Nah, di dalam Yosua pasal 1 ayat 6, 7, 9 ini bukan lagi perkataan Musa kepada Yosua, tetapi sudah perkataan Tuhan sendiri kepada Yosua. Saya akan bacakan ayat ke-6 ya. Kelima, 6 dari ayat 1 ini ya. Dari ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan. Kalau di kitab Ulangan tadi, itu hanya perkataan Musa kepada Yosua dan bangsa Israel. Tetapi kemudian di dalam kitab Yosua pasal 1, ketika mereka sudah kehilangan sosok pemimpin besar, mereka berduka. Tetapi setelah selesai masa berkabungnya, Tuhan panggil Yosua. Tuhan berkata sama Yosua sampai 3 kali. Tuhan berkata sama Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu, seseorang pun tidak akan tahan berhadapan dengan engkau. Sebagaimana aku menyertai Musa, begitupun aku menyertai engkau. Engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang sudah kujanjikan kepada nenek moyang. Kuatkan dan hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Ayat 9. Bukankah sudah kukatakan kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Saya yakin, saya percaya Tuhan itu maha tahu. Amin. Tuhan itu menilik sampai kedalaman hatinya Yosua. Mungkin dia mengalami kekhawatiran, mungkin dia mengalami ketakutan. Dia tidak pede lah, bahasanya sekarang, tidak percaya diri bahwa dia harus dihantui dengan bayang-bayang Musa yang hebat dan luar biasa itu. Mampu gak ya? Bisa gak ya saya seperti ini? Sampai 3 kali Tuhan berkata seperti itu. Tuhan sendiri yang berkata seperti itu kepada Yosua. Berarti mungkin ada sesuatu kekhawatiran, mungkin ada sesuatu yang mengganjal dalam diri Yosua, mungkin yang tidak bisa utarakan. Tetapi Tuhan tahu. Hei Yosua, sebagaimana aku menyertai Musa, aku juga akan menyertai engkau. Cuman jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri, itu aja. Apa yang kuperintahkan kamu lakukan. Di ayat 9 kembali Tuhan ulangi, bukankah sudah kubilang, kan sudah saya bilang, jangan takut, jangan kecut, jangan tawar hati. Berarti kalau Tuhan sudah berkata seperti itu dalam diri Yosua, mungkin ada kekhawatiran. Kadang-kadang kita sebagai orang tua, kita harus perlu mengulang-ulangi perintah kita sama anak-anak kita, ya. Kedua anak saya di rumah sering saya bilang, kan sudah mami bilang, kan sudah papi bilang harus seperti ini. Berarti perintah tersebut sudah pernah disampaikan. Nah, seperti dengan Yosua, perintah tersebut Tuhan sudah pernah sampaikan 2 kali. Bukan hanya Tuhan, Musa juga menyampaikan kepada Yosua di depan bangsa Israel. Nah, kemudian Tuhan bilang, kan saya sudah bilang. Berarti mungkin ada sesuatu yang mengganjal dalam diri Yosua, yang mungkin menyebabkan Yosua merasa nggak pede, pesimis, merasa negatif, mulai menguasai dirinya. Tetapi ketika Tuhan berkata demikian, kita lihat dalam perjalanan penaklukannya Yosua, dia tidak gagal. Dia berkata, dia bertanya, apa maju atau tidak ya Tuhan? Tuhan bilang, Yosua bikin begini, bikin begitu. Siap. Dia kerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepada Yosua untuk dikerjakan bersama dengan bangsa Israel dalam rangka penaklukan mereka terhadap tanah Kanaan. Yosua lakukan. Dia menyatakan komitmennya kepada Tuhan, dia nggak ke kiri, dia nggak ke kanan. Dia memberi respon yang baik atas input yang diberikan. Saya yakin, saya percaya apapun input yang diberikan Tuhan, ketika Yosua tidak menjalankan perintah Tuhan, dia menyimpang ke kiri, dia ngeyel, bisa saja dia tidak berhasil. Tetapi ketika dia menyatakan
responnya yang positif atas input yang diberikan Tuhan. Tuhan sudah bilang sekian begini. Dia memberi respon yang baik, dia memberi respon yang positif, membawa hasil yang luar biasa. Ketika sudah di akhir kitab Yosua kita baca di situ, Yosua bilang kita sudah berhasil, sudah ada tanah, sudah dibagi-bagi semua jatah-jatahnya. Ya, sekarang kamu mau pergi kemana aja, kamu mau ibadah di mana saja, kepada siapa kamu beribadah silahkan. Tapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan Allah. Allah yang menyelamatkan bangsa kita. Sampai ketika dia selesai mengerjakan tugasnya, dia tetap ada di jalannya Tuhan. Dia tetap memberi respon yang positif dalam menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupan Yosua. Begitu pula dengan kita saat ini. Kita yang ada di ruangan ini, ya, kita keluarga hamba Tuhan yang ada di ruangan ini, siapapun yang berkenan untuk menyaksikan ibadah online kami saat ini, Tuhan banyak memberi input sama kita lewat firman Tuhan. Saat ini Tuhan gak langsung berbicara langsung, Butler, Grace, seperti bisa-bisa kita selesai karena ketidakmampuan kita untuk berhadapan dengan kekudusannya Allah saat ini, ya. Tetapi ketika kita ada di dunia, kita belajar untuk lebih baik, lebih hidup benar di hadapan Tuhan. Namun ketika input itu datang, input dari Tuhan, lewat apa Ibu Grace? Lewat firman Tuhan, lewat hamba-hamba Tuhan, lewat rekan-rekan sekerja kita di dalam Tuhan, lewat sesama pelayan Tuhan, sesama hamba Tuhan, keluarga-keluarga, saudara-saudara, input positif diberikan. Tuhan berbicara lewat firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Keadaan yang dihadapi oleh bangsa Israel beberapa ribu tahun yang lalu persis sama dengan yang kita rasakan saat ini. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi 1 hari, 2 hari, 3 hari. Dulu mungkin orang bisa memprediksi, ya, keadaan perekonomian Indonesia sekian lebih baik, sekian tahun ini boleh maju. Sekarang kita yang sudah berharap sudah akan lebih baik, sudah akan lebih meningkat ketika datang virus corona, COVID-19, semuanya anjlok, semuanya morat-marit, semuanya terdampak. Dari segala macam lini, segala macam sisi berkata bahwa mereka terdampak. Walaupun mungkin efek dari dampak dari virus corona, COVID-19 ini berbeda-beda. Ada yang mungkin ya sedikit berkurang income-nya, ada yang mungkin sampai nggak bisa melakukan apa-apa. Dan itu menyebabkan menjadi keadaan yang menakutkan. Dan terkadang menjadi diri kita ini menjadi kecut, tawar hati tanpa kita sadari. Kita mulai pesimis, kita mulai takut, kita mulai lemah. Dan kelemahan, ketakutan itu tidak ada siapapun yang bisa mendeteksinya kecuali kita sendiri. Nah, seperti itu juga Yosua. Saya yakin, saya percaya dia merasa dalam keadaan gamang saat itu, tetapi Tuhan bisa melihat. Dan saya yakin dan saya percaya Tuhan juga melihat keadaan kita saat ini. Dan bukan Tuhan tidak peduli, kok sampai sekarang belum selesai ini corona, ya. Anak-anak di sekolah mulai mengeluh, mereka yang belajar daring sudah mulai mengeluh, "Mem, udah bosen, udah capek mau ke sekolah." Anak-anak memang tidak punya bagaimana, mereka hanya berpikir bagaimana kalau bisa sekolah di sekolah aja gitu loh, atau sekolah daring. Kita juga jadi orang tua juga sangat tersita waktunya. Anak-anak belajar daring di rumah, kita biasanya sudah kelar kerjaan ini nggak kelar-kelar, tunggu anak kelar dulu baru kita kelar. Dan keadaan itu nggak pasti. Sama seperti bangsa Israel ketika mereka berhadapan dengan tanah Kanaan yang mereka pikir, Tuhan, Musa sudah mau pergi, datang sosok yang baru Yosua, bisa nggak Yosua menggantikan? Yosua juga bilang, bisa nggak saya menggantikan Musa? Sama seperti kita saat ini, bisa nggak kita menghadapi saat ini? Dan muncul ketakutan, muncul kekhawatiran, muncul kelemahan. Dan ketika kita mendeteksi sudah muncul kelemahan, ketakutan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita harus bangkit, kita harus menyemangati diri kita, kita harus kuat, be strong, kuat. Karena kalau kita tidak mendeteksinya, kalau kita tidak mencari jalan keluarnya, kita tidak tahu tiba-tiba kita sudah ada dalam lembah kekelaman dan sudah jauh dan sudah mulai menyerah dalam keadaan. Kita nggak tahu virus corona sampai kapan mau selesai, tapi kita mengimani bahwa segala sesuatunya ada dalam kekuasaan tangan Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan sambil kita melihat dalam diri kita sudah mulai lemah atau enggak. Kita masih berani seperti dulu atau tidak? Berani di sini Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bukan ketika kita berani menantang seseorang duel atau berani menunjukkan kita tidak takut sama sesuatu yang menakutkan, tidak. Berani di sini artinya bukan berarti tidak merasa takut.
Ketakutan itu pasti bisa melingkupi siapa saja. Karena sebagai manusia kita memang terbuat dari daging dan darah. Terkadang pikiran kita bisa memanipulasi kita untuk merasa takut, untuk merasa terintimidasi, untuk merasa lemah. Tetapi apa yang harus kita lakukan terhadap serangan-serangan itu? Kita harus menguatkan diri kita. Dikatakan dalam firman Tuhan, kita harus meneguhkan diri kita. Meskipun mungkin kita harus tertatih-tatih, kita harus melatih diri kita untuk tetap berani, kita harus melatih diri kita untuk tetap kuat. Dan yang bisa lakukan itu hanya Tuhan dan kita. Tuhan pun hanya sekedar bisa kasih input. Kalian harus berani, harus kuat, tetap berani menghadapi persoalan saat ini, jangan lari. Dulu tahun lalu saya pernah membaca sebuah artikel ketika mulai mewabah virus corona ini. Ada satu keluarga yang mereka tinggal nomaden. Mereka punya kapal, mereka tinggal di sungai. Jadi mereka tidur, mereka tinggal beraktivitas di atas kapal. Nanti kalau mereka membutuhkan sesuatu, mereka pergi merapat ke daratan, dan kemudian mereka membeli kebutuhan mereka sampai apapun sudah terpenuhi, mereka balik lagi ke kapal. Jadi mereka berpikir dengan mereka tinggal nomaden, virus corona ini nggak akan mendekati mereka, nggak akan datang kepada mereka. Mereka menghindari seperti itu. Kalau menurut saya keadaan saat ini kita nggak bisa menghindarinya. Kita sudah harus benar-benar bisa mensetelkan diri kita. Kita berhadapan dengan virus corona, musuh yang tidak terlihat. Kita berhadapan dengan keadaan yang tidak bisa kita lihat, musuh kita saat ini. Gimana caranya? Kita tidak mungkin mengurung diri kita selamanya, kita menghindari, tidak. Tetapi kita harus bagaimana menggunakan apa yang sudah menjadi fasilitas yang diberikan, apa sarana-prasarana yang bisa diberikan. Contohnya, ya kita bisa menggunakan hand sanitizer kemanapun kita pergi, memakai masker double, dan tidak lupa untuk mencuci tangan, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Itu yang bisa kita lakukan. Kita tidak menghindari, tetapi kita menghadapi keadaan dengan berani. Berani seperti bukan berani bodoh, tetapi kita menghadapi keadaan dengan kuat dan berani. Be strong and courageous, seperti kata Tuhan seperti kata Musa kepada bangsa Israel dan kepada Yosua. Pesan Musa di akhir hidupnya ketika dia akan menyelesaikan tugasnya kepada bangsa Israel. Jadi kuat. Bapak Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, jadi kuat. Katakan amin. Amin. Saudara-saudara yang ada di luar sana yang menyaksikan ibadah online kami saat ini, jadi kuat. Jadi kuat dan jadilah berani. Kita nggak usah menyesali diri, gimana sih corona ini. Kalau kemarin masih bisa begini, kemarin masih bisa begitu. Tidak usah disesali, tidak usah kita melihat ke belakang, melihat ke depan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi keadaan ini. Kita harus berani. Amin. Karena dengan dari diri kita sendiri yang menyatakan kita kuat, kita berani, kita akan mampu untuk menghadapinya. Orang lain mungkin bisa memberi input yang banyak dari A sampai Z, cuma sampai kasih input doang, nggak kasih solusi, ya. Orang lain mungkin bisa menggurui kita dari A sampai Z, tapi nggak ada solusi, ya. Tapi Tuhan selalu memberikan solusi. Tuhan selalu bilang, aku ada menyertai engkau. Sebagaimana Tuhan menyertai Musa, aku menyertai engkau, Yosua. Dan buat kita saat ini, sebagaimana Tuhan menyertai Yosua, Tuhan juga akan menyertai kita saat ini. Amin. Tuhan juga akan menyertai kita di dalam keadaan kesusahan, di dalam keadaan kesulitan, mungkin dalam keadaan sakit penyakit sekalipun. Tuhan sudah bilang, aku akan ada bersama-sama dengan engkau. Tuhan menyertai, Tuhan tidak meninggalkan, Tuhan meneguhkan, Tuhan menolong, Tuhan membela. Sampai Tuhan izinkan kita untuk selesai di muka bumi ini, Tuhan akan menyertai. Tuhan bilang sama Yosua, sebagaimana aku menyertai pendahulumu, aku menyertai engkau. Karena engkau yang akan membawa bangsa ini memiliki tanah yang dijanjikan. Dan sebagaimana Tuhan menyertai, Tuhan menolong Yosua memimpin bangsa Israel, Tuhan juga akan menolong kita saat ini. Amin. Tuhan akan menolong keluarga Punuk Langi. Amin. Tuhan akan menolong keluarga yang menyaksikan ibadah kami saat ini, apapun keadaan kita. Saudara, saya berkata begini bukan karena saya lebih hebat, saya lebih kuat, saya lebih berani. Saya pun terkadang merasakan kegamangan, saya merasakan ketakutan. Yang namanya manusia, gak mungkin kalau gak pernah merasa takut. Tetapi saya katakan tadi, orang berani bukan karena dia gak pernah takut, bukan. Tetapi orang berani ketika dia mampu membungkus ketakutan itu dengan suatu kekuatan, sehingga dia bisa keluar dari ketakutan itu. Dia bisa menyelesaikan ketakutan itu. Dia bisa menaklukkan kekuatan itu dengan apa? Keberanian yang datang dari Tuhan.
Keberanian yang datang dari Tuhan tentunya tidak akan merugikan kita, amin. Keberanian yang datang dari Tuhan tidak akan menyesatkan kita. Tetapi firman Tuhan sudah berkata, jangan kecut, jangan tawar hati. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, yang menyaksikan ibadah kami saat ini, jangan kecut, jangan tawar hati. Bersama dengan Tuhan, Tuhan akan mampu untuk melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Banyak hal yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita, amin. Bagaimana pembelaan Tuhan. Saya yakin, saya percaya setiap kita umat Tuhan, gereja Tuhan pernah merasakan mujizat dan pertolongan Tuhan. Dan mujizatnya itu tidak akan pernah berubah. Seperti dalam kitab Ibrani 13 ayat 8. Tuhan Yesus itu tetap sama. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus yang menyertai bangsa Israel, yang menyertai Yosua dan Musa, itu sama dengan Tuhan Yesus yang ada di zaman kita saat ini. Dan Tuhan tahu, saya yakin dan percaya, Tuhan melihat semua kita. Oleh sebab itu, bagaimana tindakan kita untuk merespon input dari Tuhan? Respon dengan kuat, respon dengan berani. Apapun masalah-masalah yang kita hadapi saat ini, kita harus menghadapinya dengan kekuatan yang dari Tuhan, keberanian yang dari Tuhan. Kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, sambil kita tetap ada di jalur kebenaran firman Tuhan, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, sesuai dengan perintah Tuhan. Jalani hidup kita dengan kuat dan berani. Amin. Amin. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, keluarga besar House of Grace Ministry, kita yang ada di ruangan ini, Bapak Ibu yang berkenan menyaksikan ibadah kami saat ini, pesan firman Tuhan, jadilah kuat, jadilah berani, tetap kuat dan berani di dalam Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan kita akan mampu untuk melewati segala hal. Bersama dengan Tuhan kita akan mampu untuk menghadapi semuanya. Katakan amin. Dan sampai di sini firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Puji Tuhan, biarlah sama-sama kita berdoa. Firman Tuhan ini boleh termeterai dalam hidup kita, menjadi rema, firman yang hidup untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Hidup kita boleh bermanfaat bagi Tuhan dan untuk